Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Agung Wibowo dari kelas 04 TPLP 001 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer. Materi yang akan dibawakan oleh saya adalah IP address dan pengkabelan. Isi materinya adalah sebagai berikut, yaitu pengertian IP address, macam-macam IP address, pengertian pengkabelan, jenis-jenis kabel dan teknik pengkabelan. Yang pertama yaitu adalah pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer untuk menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Yang kedua yaitu macam-macam IP address. Yang pertama adalah ada IP publik. IP publik adalah IP address yang bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Yang kedua ada IP private, yaitu alamat IP yang dimanfaatkan dalam kondisi tertentu dalam sebuah jaringan lokal. Yang ketiga ada IP stasis. Jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Yang keempat yaitu IP dinamis. IP dinamis adalah alamat sementara yang diberikan ke node atau perangkat komputasi saat terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang pengertian pengkabelan. Pengkabelan ataupun pengkabelan jaringan atau kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch ataupun ke sebaliknya dan yang lain-lainnya. Keempat yaitu ada jenis-jenis kabel. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial ataupun kabel sepaksi atau sesumbu dalam bahasa Indonesia adalah sarana penyalur atau pengalir hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Yang kedua adalah kabel unshielded twisted pair atau bisa dibilang UTP. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist ataupun dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2 ataupun 4 bahkan bisa lebih pasang kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel ataupun 8 kabel. Yang ketiga adalah kabel shielded twisted pair atau bisa dibilang STP. Secara fisik kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Yang keempat adalah kabel serat optik atau bisa dibilang fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang teknik pengkabelan. Teknik pengkabelan yang pertama adalah teknik koneksi straight through. Koneksi straight through bisa dipakai untuk koneksi dua buah komputer atau lebih dengan memakai sambungan hub ataupun switch. Yang berikutnya adalah koneksi crossover. Koneksi crossover biasa digunakan untuk koneksi langsung dua komputer peer to peer atau bisa dibilang untuk menyatukan dua komputer secara langsung. Sekian, kita akan melanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Bentar, ya. Cisco Packet Tracer materi yang akan kita bahas kali ini tentang Cisco Packet Tracer yang berisi tentang pengertian Cisco Packet Tracer, bagian di dalam Cisco Packet Tracer dan fungsi-fungsi Packet Tracer. Yang pertama adalah tentang pengertian Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasikan cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang diperlukan oleh pengguna persis seperti aslinya. Bagian di dalam Cisco Packet Tracer ada yaitu seperti workspace, device, physical workspace, logical workspace, menu bar, toolbar, panel, dan simulation mode. Workspace adalah tempat untuk membuat ataupun mengedit dan menyimpan topologi jaringan. Device adalah berbagai jenis perangkat jaringan yang dapat ditambahkan ke topologi seperti router, switch, hub, firewall, server, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah physical workspace, menampilkan tampilan visual perangkat jaringan yang ditambahkan ke topologi. Ada juga logical workspace, menampilkan konfigurasi perangkat jaringan dalam bentuk kode seperti CLI ataupun command line interface atau GUI, graphical user interface. Berikutnya ada menu bar, memuat semua fitur dan perintah yang tersedia dalam Cisco Packet Tracer. Selanjutnya ada toolbar, menyediakan akses cepat ke beberapa fitur yang sering digunakan seperti penambahan perangkat dan koneksi pengaturan topologi jaringan. Panel
menampilkan informasi detail tentang perangkat jaringan tertentu seperti konfigurasi, port, dan statistik. Dan selanjutnya adalah simulation mode, digunakan untuk mensimulasikan topologi jaringan yang telah dibuat untuk menguji kinerja dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi packet tracer. Fungsi-fungsi packet tracer terisi dari desain dan simulasi jaringan yang di dalamnya ada lagi, yaitu packet tracer memungkinkan untuk pengguna membuat dan mensimulasikan jaringan komputer sehingga pengguna dapat melihat bagaimana jaringan berperilaku dan merespon dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya ada pemecahan masalah jaringan. Packet tracer memungkinkan pengguna untuk menguji dan memecahkan masalah pada jaringan komputer secara virtual tanpa memengaruhi jaringan yang sesungguhnya. Ada juga pengajaran dan pembelajaran. Packet tracer sering digunakan sebagai alat bantu dalam mengajar dan belajar di kelas-kelas jaringan komputer. Dalam hal ini, packet tracer memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi jaringan, melakukan tes dan latihan, dan menguji pemahaman konsep-konsep jaringan. Selanjutnya ada percobaan dan pengujian. Packet tracer digunakan untuk melakukan percobaan dan pengujian pada jaringan komputer seperti menguji kinerja jaringan dalam skenario yang berbeda, atau melakukan uji penetrasi untuk menguji keamanan jaringan. Selanjutnya ada konfigurasi perangkat jaringan. Packet tracer memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan secara virtual, seperti router, switch, firewall, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada simulasi aliran data. Packet tracer memungkinkan pengguna untuk melihat aliran data melalui jaringan dan memahami bagaimana protokol jaringan bekerja. Selanjutnya ada kolaborasi. Packet tracer memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan pengguna lain dalam membuat dan menguji topologi jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam lingkungan simulasi jaringan yang sama. Terima kasih, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Internet Protocol Address. Seperti materi yang pertama kita bahas, namun ada sedikit tambahan spesifiknya. Kita awali dengan pengenalan soal IP address. IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya, sama seperti nomor pada alamat rumah. IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Rentang angkanya adalah dari 0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Nah, untuk IP address dibagi jadi 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Yang akan kita bahas pertama kali adalah kelas A. Kelas A, IP kelas A ataupun IP kelas A. Alamat IP kelas A adalah salah satu dari 3 kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan TCP ataupun IP. Kelas A memberikan jangkauan alamat IP yang sangat besar dengan bit pertama pada oktet pertama sebagai bit jaringan dan 24 bit berikutnya sebagai bit host. Dalam alamat IP kelas A, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringan, dalam alamat IP kelas A, 8 bit pertama digunakan untuk menentukan jaringan, sehingga memberikan 128 jaringan yang mungkin dapat digunakan. Untuk hostnya, sisanya 24 bit digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan tersebut, yang memberikan 16.777.214 host yang memungkinkan untuk setiap jaringan. Yang kedua akan kita bahas tentang kelas B. Penjelasan tentang IP kelas B adalah IP adalah salah satu dari 5 kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas B terdiri dari 2 oktet pertama yang diperuntukkan untuk network portion dan 2 oktet terakhir yang diperuntukkan untuk host portion. Dalam notasi desimal dotted decimal notation, format IP address kelas B adalah n.n.h.h, di mana n adalah bagian network dan h adalah bagian host. Dalam alamat IP kelas B, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut, yaitu untuk jaringannya ada 2 oktet pertama, 16 bit dari alamat IP kelas B dianggap sebagai bagian jaringan atau network portion. Untuk bagian hostnya 2 oktet terakhir, 16 bit dari alamat IP kelas B dianggap sebagai bagian host ataupun host portion. Yang ketiga akan kita bahas tentang kelas C. Alamat IP kelas C adalah salah satu kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas C terdiri dari 3 oktet pertama yang diperuntukkan untuk network portion dan 1 oktet terakhir yang diperuntukkan untuk host portion dalam notasi desimal titik. Format IP address kelas C adalah NH, di mana N adalah bagian network dan H adalah bagian host. Dalam alamat IP kelas C, jaringan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringannya, 3 oktet pertama 24 bit dari alamat IP kelas C dianggap sebagai bagian jaringan.
Untuk hostnya itu satu oktet terakhir 8 bit dari alamat IP kelas C dianggap sebagai bagian host. Yang keempat kita akan membahas tentang kelas D. IP address kelas D adalah satu kelas alamat IP yang digunakan untuk multicast dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas D memiliki format 32 bit di mana 4 bit pertama digunakan untuk menandakan kelas D dan 28 bit sisanya digunakan untuk bagian host. Dalam alamat IP kelas D, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringan 4 bit pertama di bagian kiri dari alamat IP kelas D selalu diatur untuk biner 1110 untuk menandakan kelas D. Untuk bagian hostnya 28 bit sisanya di bagian kanan dianggap sebagai bagian host dan digunakan untuk menunjukkan alamat multicast. IP address IPv4. IP address IPv4 ditulis dalam format desimal titik ataupun dotted decimal notation yang terdiri dari 4 oktet byte nilai numerik yang dipisahkan dengan tanda titik. Setiap oktet memiliki rentang nilai 0 hingga 255. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti yang ada di gambar, PC 0, 1, 2, dan 3, dan 4 akan terhubung melalui switch 0. Dengan cara yaitu seperti berikut. Setelah membuat topologinya, selanjutnya setting IP address yang ada di setiap komputer ataupun PC. Caranya double klik di PC, desktop IP configuration. Isikan IP-nya sesuai gambar di bawah. Lakukan hal yang sama pada setiap PC yang ada. Perhatikan network jaringannya harus sama seperti di slide berikut. Seperti yang kita lihat di slide berikutnya, untuk IP address, subnet mask, dan default gateway maupun DNS servernya semuanya diisi sama. Cuman untuk bagian IP address IP yang terakhirnya diisi yang berbeda agar tidak terjadi tabrakan sinyal. Setelah selesai memberikan IP address di setiap PC, terakhir kita lakukan pengecekan dengan cara tes ping setiap komputer yang terhubung. Gunanya yaitu untuk mengetes apakah setiap jaringan sudah terhubung dengan benar ataupun belum. Caranya double klik di PC, lalu ke desktop, ke command prompt. Perhatikan gambar yang di sebelah. Jika muncul balasan ripple dari setiap IP komputer yang terhubung, berarti percobaan sudah berhasil. Dan jika belum, lakukan pengecekan ulang di IP configuration komputer tersebut. Sekian, akan kita lanjutkan tentang instalasi server Linux. Oke, saatnya kita melanjutkan lagi untuk di bagian yang instalasi server Linux. Ya, Ubuntu. Pertama kita akan memulai menambahkan ininya dulu. Ya, kita lanjutkan lagi untuk instalasi server Linux Ubuntu. Pertama kita akan new, namain filenya, contoh seperti ini. Pilih ISO-nya di tempat Anda yang menyimpan. Kalau saya nyimpan di sini, open, centang ini. Next lagi. Udah kelar, kita buka setting terlebih dahulu. Ini kita cek di networknya, NAT-nya kita ganti ke bridge adapter. Ini kita allow all, kabel connected-nya hidup. Oke, kita start. Ini bisa di full screen saja. Kita Ubuntu server ini yang ke tengah. Kita tunggu dulu karena emang lumayan lama, jadi bisa ditunggu. Masuk ke tampilan berikutnya, kita akan connecting lagi dan menunggu untuk masuk ke cloud. Nah, di sini pilih bahasa yang ingin digunakan, terserah Inggris, bahasa Indonesia ataupun itu. Saya menggunakan bahasa Inggris. Ini continue without update dan tunggu lagi dan lagi dan sekali lagi. Ini langsung di dan saja. Ini dan continue aja nggak apa-apa. Di sini masukin namanya, terserah isinya.
Sebagai contoh saya nama servernya, username-nya, passwordnya, masukin ulang passwordnya, dan lagi continue, install, ini no, habis itu dan kita tunggu sekali lagi. Mungkin pas sembari menunggu Anda melihat ada perubahan, itu tetap ditunggu saja soalnya sedang menginstal kernelnya. Jadi tetap ditungguin sampai dia selesai menginstal. Selesai menginstal dan menunggu loadingnya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung pilih ke bagian reboot now saja. Nah, ini mungkin tampilannya fail begini, cuman sebenarnya masih bisa dilanjutkan, tinggal pencet enter saja dan dia akan mulai mengulang lagi. Biasanya begitu, bisa ditunggu lagi. Nah, masuk ke tampilan login, masukkan apa username dan passwordnya yang seperti tadi kita buat sebagai contoh saya. Nah, setelah selesai kita tinggal masukkan komen IP, cek mau atau apa. Oh masih ke record, udah. Masukkan IP ADDR untuk dicek. Kelihatan di bagian bawah inet 192, 168 dan lain-lainnya. Nah, setelah dari situ kita buka putih. Sebentar. Kita buka putihnya, kita masukin sesuai dengan IP address yang tertera di situ. 192, 168, 192, 168. 1868 open, ini kita accept. Nah, kita masukin lagi username dan passwordnya. Kita masukin komennya sudo su, komen sudo su not found. Masukkan komennya seperti berikut. Sudah password, masukkan passwordnya. Langsung kita ketik aja, bentar. Sudo apt install update comment not found. Setelah semuanya Linux sudah diinstal segala macamnya, kita langsung masuk ke step pertama, yaitu install apt web server. Nama klik komen seperti ini. Masukkan passwordnya dan betul update. Ya udah. Selanjutnya komen seperti ini. Bisa salah komennya saya ternyata. Aku terus sama kalian versi.
Kita lanjutkan, masuk ke sudo apt install update. Nah, betul loket package update-nya. Lanjut lagi ke sistem ctl status apache 2 n. Berarti ini kita sudah selesai menginstal Apache web servernya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan install DBMS MariaDB. Untuk step pertamanya kita ketik sudo apt update untuk mengecek update-nya, apakah ada update terbaru atau segala macamnya. Upgrade run upgradable to system. Kita ketik apa yang di komennya, apt list upgradable. Setelah kita cek filenya, kita langsung ketik, masuk ke sudo apt install. Kita lanjut ke apt install MariaDB server MariaDB client. Do you want to continue? Yes. Lalu kita tunggu hingga selesai. Selanjutnya kita untuk mengecek status service MariaDB servernya, kita klik ketik seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita untuk mau setting passwordnya. Setelah tulisan begini, kita close dulu putihnya, habis itu kita buka kembali. Ya, kita ulang lagi step masukin IP address-nya. Login kembali. Setelah login, kita masukkan komen ini untuk nge-setting password MariaDB. Kita setting. Yes. Yes. Server stable now. Yes. Ini password sudah selesai disetting untuk MariaDB-nya. Selanjutnya kita lihat tes login root DBMS untuk MariaDB.
ketik seperti ini. Masukkan password yang tadi kita buat. Nah, setelah ini jika berhasil login pasti akan muncul seperti ini. Berarti tandanya kita udah berhasil login MariaDB-nya. Untuk step selanjutnya kita akan menginstal PHP package. Ini kita close saja. Habis itu kita buka kembali putihnya. Masukin lagi IP address-nya. Login lagi. Oke, login sukses. Kita masukkan komen yang seperti ini. Masukkan password lagi. Kita tunggu hingga progresnya selesai. Setelah selesai, kita masuk ke langkah selanjutnya, itu untuk install PHP package-nya. Caranya kita masukkan komen ini untuk ngecek update. Kalau memang sudah tidak ada update-nya, kita bisa masukkan komen selanjutnya, yaitu komen ini. Silahkan diketik. Kita tunggu hingga progresnya selesai. Setelah kodenya terbaca, kita masukkan komen ini untuk mengecek versi PHP yang kita miliki. Setelah itu selanjutnya kita untuk membuat file PHP-nya. Komennya itu seperti ini. Nah, masukkan kodenya seperti ini step selanjutnya. Ini untuk menampilkan seluruh informasi dan ini untuk menampilkan modul PHP pada server. Setelah selesai kita masukkan filenya, kita buka browser kita. Ini sebagai contoh saya menggunakan Google Chrome. Kita masukkan link seperti di bawah ini. Cuman di sini IP-nya kita ganti menggunakan IP milik kita. Nah, sudah terbaca di versi PHP milik kita, yaitu 8.2.1.2. Untuk selanjutnya kita akan memulai untuk instalasi PHP MyAdmin. Komen yang akan kita gunakan yaitu seperti berikut. Bisa dilihat, bisa diketik langsung, kita jalankan komennya. Ini kita continue dan kita tunggu hingga selesai. Oke, selesai. Ini kita pilih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Agung Wibowo dari kelas 04 TPLP 001 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer. Materi yang akan dibawakan oleh saya adalah IP address dan pengkabelan. Isi materinya adalah sebagai berikut, yaitu pengertian IP address, macam-macam IP address, pengertian pengkabelan, jenis-jenis kabel dan teknik pengkabelan. Yang pertama yaitu adalah pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer untuk menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Yang kedua yaitu macam-macam IP address. Yang
Pertama adalah ada IP publik. IP publik adalah IP address yang bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Yang kedua ada IP private, yaitu alamat IP yang dimanfaatkan dalam kondisi tertentu dalam sebuah jaringan lokal. Yang ketiga ada IP stasis. Jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Yang keempat yaitu IP dinamis. IP dinamis adalah alamat sementara yang diberikan ke node atau perangkat komputasi saat terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang pengertian pengkabelan. Pengkabelan ataupun pengkabelan jaringan atau kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch ataupun ke sebaliknya dan yang lain-lainnya. Keempat yaitu ada jenis-jenis kabel. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial ataupun kabel sepaksi atau sesumbu dalam bahasa Indonesia adalah sarana penyalur atau pengalir hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Yang kedua adalah kabel unshielded twisted pair atau bisa dibilang UTP. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist ataupun dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2 ataupun 4 bahkan bisa lebih pasang kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel ataupun 8 kabel. Yang ketiga adalah kabel shielded twisted pair atau bisa dibilang STP. Secara fisik kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Yang keempat adalah kabel serat optik atau bisa dibilang fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang teknik pengkabelan. Teknik pengkabelan yang pertama adalah teknik koneksi straight through. Koneksi straight through bisa dipakai untuk koneksi dua buah komputer atau lebih dengan memakai sambungan hub ataupun switch. Yang berikutnya adalah koneksi crossover. Koneksi crossover biasa digunakan untuk koneksi langsung dua komputer peer-to-peer atau bisa dibilang untuk menyatukan dua komputer secara langsung. Sekian, kita akan melanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Bentar, ya. Cisco Packet Tracer materi yang akan kita bahas kali ini tentang Cisco Packet Tracer yang berisi tentang pengertian Cisco Packet Tracer, bagian di dalam Cisco Packet Tracer dan fungsi-fungsi Packet Tracer. Yang pertama adalah tentang pengertian Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasikan cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang diperlukan oleh pengguna persis seperti aslinya. Bagian di dalam Cisco Packet Tracer ada yaitu seperti workspace, device, physical workspace, logical workspace, menu bar, toolbar, panel, dan simulation mode. Workspace adalah tempat untuk membuat ataupun mengedit dan menyimpan topologi jaringan. Device adalah berbagai jenis perangkat jaringan yang dapat ditambahkan ke topologi seperti router, switch, hub, firewall, server, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah physical workspace, menampilkan tampilan visual perangkat jaringan yang ditambahkan ke topologi. Ada juga logical workspace menampilkan konfigurasi perangkat jaringan dalam bentuk kode seperti CLI ataupun command line interface atau GUI, graphical user interface. Berikutnya ada menu bar, memuat semua fitur dan perintah yang tersedia dalam Cisco Packet Tracer. Selanjutnya ada toolbar, menyediakan akses cepat ke beberapa fitur yang sering digunakan seperti penambahan perangkat dan koneksi pengaturan topologi jaringan. Panel menampilkan informasi detail tentang perangkat jaringan tertentu seperti konfigurasi, port, dan statistik. Dan selanjutnya adalah simulation mode, digunakan untuk mensimulasikan topologi jaringan yang telah dibuat untuk menguji kinerja dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi Packet Tracer. Fungsi-fungsi Packet Tracer terisi dari desain dan simulasi jaringan yang di dalamnya ada lagi yaitu Packet Tracer memungkinkan untuk pengguna membuat dan mensimulasikan jaringan komputer sehingga pengguna dapat melihat bagaimana jaringan berperilaku dan merespon dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya ada pemecahan masalah jaringan. Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk menguji dan memecahkan masalah pada jaringan komputer secara virtual tanpa memengaruhi jaringan yang sesungguhnya.
Ada juga pengajaran dan pembelajaran. Paket tracer sering digunakan sebagai alat bantu dalam mengajar dan belajar di kelas-kelas jaringan komputer. Dalam hal ini, paket tracer memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi jaringan, melakukan tes dan latihan, dan menguji pemahaman konsep-konsep jaringan. Selanjutnya ada percobaan dan pengujian. Paket tracer digunakan untuk melakukan percobaan dan pengujian pada jaringan komputer seperti menguji kinerja jaringan dalam skenario yang berbeda, atau melakukan uji penetrasi untuk menguji keamanan jaringan. Selanjutnya ada konfigurasi perangkat jaringan. Paket tracer memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan secara virtual, seperti router, switch, firewall, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada simulasi aliran data. Paket tracer memungkinkan pengguna untuk melihat aliran data melalui jaringan dan memahami bagaimana protokol jaringan bekerja. Selanjutnya ada kolaborasi. Paket tracer memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan pengguna lain dalam membuat dan menguji topologi jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam lingkungan simulasi jaringan yang sama. Terima kasih, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Internet Protocol Address. Seperti materi yang pertama kita bahas, namun ada sedikit tambahan spesifiknya. Kita awali dengan pengenalan soal IP address. IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya, sama seperti nomor pada alamat rumah. IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Rentang angkanya adalah dari 0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Nah, untuk IP address dibagi jadi 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Yang akan kita bahas pertama kali adalah kelas A. Kelas A, IP kelas A ataupun IP kelas A. Alamat IP kelas A adalah salah satu dari 3 kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan TCP ataupun IP. Kelas A memberikan jangkauan alamat IP yang sangat besar dengan bit pertama pada oktet pertama sebagai bit jaringan dan 24 bit berikutnya sebagai bit host. Dalam alamat IP kelas A, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringan, dalam alamat IP kelas A, 8 bit pertama digunakan untuk menentukan jaringan, sehingga memberikan 128 jaringan yang mungkin dapat digunakan. Untuk hostnya, sisanya 24 bit digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan tersebut, yang memberikan 16.777.214 host yang memungkinkan untuk setiap jaringan. Yang kedua akan kita bahas tentang kelas B. Penjelasan tentang IP kelas B adalah IP adalah salah satu dari 5 kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas B terdiri dari 2 oktet pertama yang diperuntukkan untuk network portion dan 2 oktet terakhir yang diperuntukkan untuk host portion. Dalam notasi desimal dotted decimal notation, format IP address kelas B adalah N.N.H.H, di mana N adalah bagian network dan H adalah bagian host. Dalam alamat IP kelas B, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut, yaitu untuk jaringannya ada 2 oktet pertama, 16 bit dari alamat IP kelas B dianggap sebagai bagian jaringan atau network portion. Untuk bagian hostnya 2 oktet terakhir, 16 bit dari alamat IP kelas B dianggap sebagai bagian host ataupun host portion. Yang ketiga akan kita bahas tentang kelas C. Alamat IP kelas C adalah salah satu kelas alamat IP yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas C terdiri dari 3 oktet pertama yang diperuntukkan untuk network portion dan 1 oktet terakhir yang diperuntukkan untuk host portion dalam notasi desimal titik. Format IP address kelas C adalah NNNH, di mana N adalah bagian network dan H adalah bagian host. Dalam alamat IP kelas C, jaringan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringannya, 3 oktet pertama 24 bit dari alamat IP kelas C dianggap sebagai bagian jaringan. Untuk hostnya itu 1 oktet terakhir 8 bit dari alamat IP kelas C dianggap sebagai bagian host. Yang keempat kita akan membahas tentang kelas D. IP address kelas D adalah satu kelas alamat IP yang digunakan untuk multicast dalam jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP. IP address kelas D memiliki format 32 bit di mana 4 bit pertama digunakan untuk menandakan kelas D dan 28 bit sisanya digunakan untuk bagian host. Dalam alamat IP kelas D, jaringan dan host diidentifikasi sebagai berikut. Untuk jaringan 4 bit pertama di bagian kiri dari alamat IP kelas D selalu diatur untuk biner 1110 untuk menandakan kelas D.
Untuk bagian hostnya 28 bit, sisanya dianggap di bagian kanan dianggap sebagai bagian host dan digunakan untuk menunjukkan alamat multicast. Penulisan IP address IPv4. IPv4. IP address IPv4 ditulis dalam format desimal titik ataupun dot decimal notation yang terdiri dari 4 oktet byte. Nilai numerik yang dipisahkan dengan tanda titik. Setiap oktet memiliki rentang nilai 0 hingga 255. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti yang ada di gambar, PC 0, 1, 2, dan 3, dan 4 akan terhubung melalui switch 0. Dengan cara yaitu seperti berikut. Setelah membuat topologinya, selanjutnya setting IP address yang ada di setiap komputer ataupun PC. Caranya double klik di PC, desktop IP configuration. Isikan IP-nya sesuai gambar di bawah. Lakukan hal yang sama pada setiap PC yang ada. Perhatikan network jaringannya harus sama seperti di slide berikut. Seperti yang kita lihat di slide berikutnya, untuk IP address, subnet mask, dan default gateway maupun DNS servernya semuanya diisi sama. Cuman untuk bagian IP address IP yang terakhirnya diisi yang berbeda agar tidak terjadi tabrakan sinyal. Setelah selesai memberikan IP address di setiap PC, terakhir kita lakukan pengecekan dengan cara tes ping setiap komputer yang terhubung. Gunanya yaitu untuk mengetes apakah setiap jaringan sudah terhubung dengan benar ataupun belum. Caranya double klik di PC, lalu ke desktop, ke command prompt. Perhatikan gambar yang di sebelah. Jika muncul balasan reply dari setiap IP komputer yang terhubung, berarti percobaan sudah berhasil. Dan jika belum, lakukan pengecekan ulang di IP configuration komputer tersebut. Sekian, akan kita lanjutkan tentang instalasi server Linux.